Mengabdi di pedalaman Musirawas Utara. Koko Triantoro merupakan sosok berdedikasi yang mengabdikan diri sebagai guru di pedalaman Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Dia merupakan aparatur sipil negara dari program Guru Garis Depan, program Presiden Jokowi dalam pemenuhan kebutuhan guru di daerah terpencil, terluar, dan terdepan. Selain tugas mengajar di SD Negeri M. Bacang Lama, sejak tahun 2017, dia juga berkecimpung dalam aksi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Bergabung dengan NGO Yayasan Insan Bumi Mandiri, ikut membantu atasi kesulitan masyarakat terpencil. Misalnya menyediakan perahu untuk transportasi anak sekolah, jembatan gantung, dan bangunan masjid. Dan itu digunakan untuk mereka untuk berkebun gitu. Sekolah SDN Sungai Jambu secara khusus belum memiliki perahu gitu. Jadi harapannya dengan adanya gerakan kebaikan ini, SDN Sungai Jambu ini memiliki satu perahu yang bisa digunakan untuk antar jemput sekolah para siswa dan guru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koko Triantoro SPD. Saya tugas di SDN Negeri M. Bacang Lama selaku Kepala Sekolah Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Di SD Bacang Lama saya bertugas sebagai ASN dari tahun 2017 sampai sekarang. SD Bacang Lama saat itu memiliki lokal jauh, yaitu lokal jauh Sungai Nau dan Tebing Tinggi. Nah, pada saat itu untuk ke lokasi itu memerlukan waktu 1,5 jam. Saya beserta istri dan anak tinggal di sana selama kurang lebih 2 tahun. Dan di sana aksesnya sangat prihatin, belum ada listrik, belum ada sinyal. Kemudian untuk menuju lokasi juga harus menggunakan transportasi air. Sebagai cerita, di tahun 2012 saya adalah guru sarjana mendidik di daerah 3T. Waktu itu saya ditugaskan di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan di tahun 2015, kemudian saya berpindah di daerah 3T di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian saya pindah lagi di Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur. Nah, di 2017 baru saya berpindah dan mendapatkan tugas baru di lokal jauh SD Negeri Bacang Lama di Kabupaten Musirawas Utara saat ini. Melihat banyaknya sekolah di daerah terpencil, di daerah 3T, begitu besarnya kesenjangan yang ada, mulai dari sarana prasarana, media pembelajaran, fasilitas di sekolah, kemudian sulitnya akses untuk menuju lokasi dan segala macam halnya, ini menjadikan sebuah tantangan bagi kita semuanya. Dari situ di 2017 pada saat saya bertugas di lokal jauh SD Bacang Lama, untuk menuju ke lokasi harus menggunakan transportasi perahu ataupun sungai selama kurang lebih 1,5 jam. Di lokasi pun juga tidak ada listrik, tidak ada akses internet, jaringan, dan untuk ke sekolah pun juga harus berjalan kaki. Nah, begitulah cerita-cerita di sekolah-sekolah daerah 3T. Kemudian saat itu saya tergetuk hati saya pribadi bahwa kurang lebih 10 tahun lebih saya bertugas di daerah 3T, tapi saya merasa belum memiliki kontribusi yang nyata dalam hal membangun fasilitas umum, kemudian membantu guru-guru yang ada di daerah 3T, termasuk memberikan fasilitas pembelajaran untuk siswa yang ada di daerah 3T. 2017, kemudian saya mengeksplorasi diri, merenungkan diri untuk bagaimana menjadi diri yang bermanfaat untuk bisa membantu sesama. Karena backgroundnya saya adalah sebagai guru, tentu saya tidak memiliki power yang kuat. Karena untuk membantu dan membangun fasilitas umum tentunya kita memerlukan penganggaran biaya yang cukup besar. Mulailah di tahun 2017 adalah kenyataan yang ada di sekolah saya sendiri. Pada saat itu belum memiliki akses jembatan gantung, di mana sekolah yang setiap hari untuk anak-anak dan guru belajar mengajar itu adalah berada di seberang sungai. Nah, saat itu juga saya berpikir bagaimana saya bisa bermanfaat dan mengajak para masyarakat untuk bisa membangun jembatan gantung di wilayah 3T. Jembatan itu adalah jembatan yang pertama kali
melalui upaya kami kemudian dibangun dengan bantuan berbagai macam relasi. Dalam hal ini adalah NGO, yayasan-yayasan, perusahaan yang memberikan CSR melalui proposal yang saya ajukan. Dan alhamdulillah saat itu sudah terbangun atas bantuan dari tenaga masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah dan TNI, terbangunlah jembatan sehingga akses untuk ke sekolah, akses perekonomian perkebunan, akses menuju puskesmas untuk membantu masyarakat mengevakuasi pada saat sakit itu terbangun pertama kali. Di lain hal itu, saya juga berperan dan aktif dalam kegiatan sosial relawan membantu masyarakat, utamanya adalah masyarakat yang tidak mampu, masyarakat-masyarakat yang berada di daerah 3T dan fasilitas-fasilitas yang kurang yang berada di daerah 3T. Baik dari segi kesehatan, fasilitas ibadah, pembangunan masjid, seumpamanya, kemudian membantu orang yang sakit, kemudian sarana air bersih dan segala macam halnya. Tetapi saya juga lebih fokus pada pembangunan dan membantu pada penciptaan pendidikan, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan untuk membantu guru dan membantu murid untuk kemudahan akses pendidikan. Alhamdulillah saat ini sudah kurang lebih 9 jembatan gantung melalui perpanjangan kami, kemudian berkomunikasi kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki CSR segala macam halnya, alhamdulillah bisa terbangun. Tidak hanya jembatan yang kita berikan bantuan, tetapi juga banyak fasilitas-fasilitas untuk mendukung pendidikan. Sebagai contohnya adalah perahu pendidikan yang diperuntukkan untuk guru dan siswa untuk menuju ke sekolah antar jemput, karena akses mereka hanyalah satu-satunya melalui sungai. Kemudian kita juga membantu memberikan sarana kendaraan bermotor bagi guru yang ke sekolah harus menempuh jalan yang terjal. Hal-hal itu saya temukan karena saya terus menelusuri di daerah-daerah 3T, menggali informasi dari jejaring yang saya peroleh, kemudian jaringan-jaringan tadi, informasi-informasi tadi yang sifatnya membutuhkan bantuan, saya sambungkan kepada rekan-rekan kami yang memiliki relasi untuk perusahaan-perusahaan CSR sosial yang peduli sosial untuk membangun di daerah-daerah 3T tadi. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan ternyata semakin bertumbuh dampaknya. Jangan berpikir bahwa kita sebagai orang biasa yang tidak memiliki power, tidak memiliki harta yang banyak untuk membantu, tetapi kita guru, dididik, kemudian kita digunakan untuk bagaimana menggali potensi akal kita untuk bagaimana berpikir, kemudian dari berpikir tadi kita menemukan cara untuk kita membantu orang. Salah satunya adalah yang seperti saya lakukan, meskipun saya adalah guru ASN, kami berkontribusi dan terus menjadi relawan, terutama adalah untuk pembangunan daerah 3T. Dan alhamdulillah banyak sekali pihak-pihak yang mendukungnya. Baiklah teman-teman sekalian, itu sekilas cerita dari saya sebagai guru, kepala sekolah, dan juga relawan yang aktif dalam hal sosial. Mudah-mudahan kita semuanya terbesit dalam hati kita untuk memupuk empati kita, respek kita terhadap keadaan lingkungan yang ada. Teman-teman sekalian, teruslah berbuat baik, karena kebaikan yang kita buat sekecil apapun tentunya akan bermanfaat bagi mereka, dan saat kita memberikan manfaat kepada mereka, pastinya kita adalah orang yang tersenyum terlebih dahulu, dan senyum tersebut adalah obat lelah kita, karena bagaimana melihat mereka begitu senangnya atas bantuan yang kita berikan, karena sangat bermanfaat bagi teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang berada di daerah 3T. Saya Koko Triantoro, Kepala Sekolah SDN Negeri Macang Lama, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.